Shalom adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat kita bersama-sama berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita ambil sikap yang manis, sikap yang penuh hormat sama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Hadir di rumah, mari kita membuka ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami datang untuk kami memuji Tuhan, beribadah dengan sukacita. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Terima kasih Tuhan, kami rindu biar Engkau berbicara melalui firman-Mu dan beri kami hati seorang murid mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, saat ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama ya. Senang-senang memuji Tuhan. Semua tangan ditingkat ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Jangan lawas, jangan lawas, sebab Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan terpulang. Jangan lawas, jangan lawas, sebab Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kita mau terus memuji Tuhan Allah kita, sebab Tuhan Allah ada di tempat ini. Kita mau puji dan meninggikan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama, sebab Tuhan layak untuk dipuji. Kasih tangan ditingkat ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Besar-besar, dia sangkan dan girangkan dengan suka.
kita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan di tengah kita, besar, besar, besar. Dimuliakan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sikap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang, kita menaikkan pujian, menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan sehingga hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersuka cita ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Desember, yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Adik-adik masih ingat gak hari Natal itu hari apa? Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau menyambut kedatangan Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Adik-adik, salah satu caranya adalah tetap setia beribadah. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan
yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan, bagaimana Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik yang punya Alkitab dan kakak percaya semua punya Alkitab yang sudah bisa baca, boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-38. Lukas pasal 26 ayat Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-38. Judul perikopnya adalah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, adik-adik suka gak sih dapat kado? Senang gak kalau lagi ulang tahun dikasih kado? Terus umpamanya ada saudara kita yang main ke rumah, terus datang-datang bawain makanan kesukaan kita atau bawa mainan kesukaan kita. Adik-adik paling sering terima kadonya mungkin pada saat ulang tahun ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Kakak percaya semuanya bersuka cita. Senang sekali kalau dikasih kado. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau lihat bagaimana seorang perempuan bernama Maria dikasih karunia, dikasih anugerah sama Tuhan, kasih kado yang istimewa sama Tuhan. Coba kita lihat, perhatikan Alkitab kita, apa yang dikasih Tuhan sama Maria ini, Ibu Maria. Nah, adik-adik, kita baca ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, malaikat itu disuruh pergi ke kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, ternyata di situ ada seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Dan perempuan ini, Maria ini sudah bertunangan. Nama tunangannya adalah Yusuf, Bapak Yusuf. Maria punya tunangannya bernama Yusuf, tetapi belum menikah. Hanya tunangan, belum menikah, adik-adik. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, malaikatnya tiba-tiba datang dan menemui Maria pada saat itu. Malaikat datang, "Hai, salam. Tuhan Allah memberi engkau karunia, Tuhan menyertai engkau." Kemudian Maria terkejut mendengar sapaan dari malaikat. Di ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, tiba-tiba malaikat datang dan menyampaikan salam. Dan salamnya, Maria tidak mengerti arti salam dari malaikat itu. Kemudian malaikat menjelaskan kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut. Nah, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, adik-adik, ternyata malaikat itu datang membawa kabar yang sangat besar kepada Maria. Maria yang pada saat itu hanya perempuan biasa, tiba-tiba didatangi malaikat dan membawa kabar yang super luar biasa. Maria terkejut ya, tetapi malaikat itu bilang, "Jangan takut, sebab Tuhan sudah memberi engkau karunia." Nah, pada saat itu Maria belum
menikah. Tetapi malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yesus. Nah, bukan hanya itu saja, ternyata bayi yang dikandung Maria ini yang namanya Yesus ini ternyata adalah orang yang luar biasa. Nah, dijelaskan sama malaikat itu bahwa dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Wah, Maria pada saat itu pasti sangat takut, senang, bercampur semuanya. Karena dia dikaruniakan Tuhan sesuatu yang sangat besar. Nah, adik-adik, kemudian kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, Maria pada saat itu kebingungan. Tuhan, aku belum bersuami. Bagaimana aku akan melahirkan seorang anak laki-laki dari rahim aku, dari perutnya Maria? Kemudian malaikat menjawab lagi kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, Maria yang sedang kebingungan, bagaimana mungkin aku yang belum bersuami ini akan mengandung seorang anak. Kemudian malaikat menjelaskan kepada Maria, anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun dan menaungi engkau, sehingga anak itu disebut kudus. Anak itu adalah anak yang kudus. Kemudian Maria menerima karunia itu dengan sukacita, dan Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menerima karunia dari Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari hari ini? Nah, Maria orang biasa ini hanya perempuan biasa, tetapi Tuhan memberikan karunia yang begitu besar kepada Maria. Maria disebut ibu daripada Tuhan Yesus. Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat seluruh dunia, lahir dari rahimnya Maria. Dan Maria sangat bersyukur kepada Tuhan karena menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Diizinkan Tuhan untuk menjadi ibu daripada Yesus, sang juru selamat, anak Allah maha tinggi. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang diberi kasih karunia sama Tuhan Yesus juga. Ingat ya adik-adik, kalau kita saat ini hidup, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita bernafas, kita dikasih tubuh yang lengkap, ada mata yang bisa melihat, hidung yang bisa bernafas, mulut bisa untuk pakai berbicara, untuk makan, untuk memuji Tuhan, telinga untuk mendengar, tangan untuk melakukan pekerjaan, kaki untuk berjalan, semuanya lengkap Tuhan ciptakan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita mau bersyukur, dan bukan hanya itu aja adik-adik, kita dikasih keluarga yang mengasihi kita, papa mama yang baik, adik-adik kakak kita yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan kita yang baik, semuanya adalah karunia Tuhan.
adik-adik hari ini masih bisa makan, masih bisa bermain, itu juga adalah kasih karunia Tuhan, kado-kado istimewa dari Tuhan. Nah adik-adik, kado satu lagi yang paling istimewa dari Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa, sehingga kita layak datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita dikasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Adik-adik, senang gak? Senang gak mendengar kabar ini? Nah, kita begitu dikasihi Tuhan, kita begitu disayangi Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan banyak hal yang indah dalam hidup kita. Terlebih yang paling penting adalah Yesus sudah dikirim untuk kita. Yesus, anak Allah yang maha tinggi itu sudah datang ke dunia, mati, disalibkan untuk menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa. Itu adalah kado yang paling istimewa daripada Tuhan kita. Kita mau bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus setiap hari ketika kita bangun tidur, kita masih boleh bersekolah, beraktivitas seperti biasanya. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus baik kepadaku. Ya, adik-adik, hari ini kita mau renungkan firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan ada satu ayat hafalan, kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah adik-adik, kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kami mendengar kabar sukacita ketika Maria menerima kasih karunia Tuhan, yaitu untuk mengandung bayi Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberikan kami kasih karunia yang besar Tuhan, kado terbesar dalam hidup kami. Engkau memberikan Yesus kepada kami untuk menghapus dosa kami, menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu berterima kasih kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang di sini mau sama-sama kita menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi saksi Tuhan, melakukan firman Tuhan? Ya, wah anak-anak di rumah hebat dan luar biasa. Nah, tiba saatnya adik-adik di rumah kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS berikut ini. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk membantu kalian memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian sambil persembahan diberikan. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Berilah yang baik. Berilah
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaslah, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya adik-adik kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu Budi Fluid. Nah, adik-adik di rumah, kakak mengundang kembali untuk minggu depan boleh bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa supaya adik-adik semua dalam sehat dan memberkati orang tua, mama dan papa pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdiri, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap kami, teman-teman yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang membawa berkat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan menjadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan dari virus corona. Dan juga Tuhan memberkati papa dan mama dan kami semua. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa untuk teman-teman yang sakit. Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Anak-anak yang bersedih, mereka yang punya persoalan, Tuhan berikan sukacita dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap pulang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini bersama mama dan papa. Berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus menyertai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat Tuhan seraya mengucap syukur. Haleluya.
hadiah. Mari sama-sama ada yang dikasihi oleh Tuhan bersama berkata amin.